tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala shaumahu wiqayatan minan nari wa junnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jammala naharahu bi fadilatis siyam wa zayyana laylahu bi sunnatil qiyam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa sayyidul mursalin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-6 ini kita semua bisa menikmati hidangan Allah, melaksanakan salat tarawih berjamaah yang nanti kita bisa lanjutkan dengan membaca Al-Quranul Karim dan kita teruskan dengan Qiyamul Lail, sahur, dan besoknya kita berpuasa kembali. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang iman kita terus meningkat, semangat kita terus membara untuk mengisi waktu yang berharga dengan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menit, detik, dan waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai takwa, maka takwa itu tidak bisa kita lepaskan dari ibadah puasa. Inilah salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan saum. Karena kalau kita pahami makna saum secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Kalau kita gunakan al-saum dalam bahasa Arab, maka maknanya adalah menahan. Seperti amsaka al-hubu, amsaka rihu minal hubu. Bahwa angin itu saum, artinya adalah angin itu berhenti untuk bertiup. Amsaka al-himaru anis sair, samatil himaru anis sair. Bahwa himar itu saum, artinya adalah himar itu berhenti dari berjalan. Sedangkan kalau kita kembalikan menurut istilahi, bahwa al-imsak yang dimaksudkan dalam puasa itu adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasyahawati wa kullu ma yubtilus siyam ma'an niyyah, yaitu segala sesuatu yang dapat menahan diri kita dari makan, minum, serta syahwat, serta segala hal yang dapat membatalkan puasa itu disertai dengan niat min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka semua itu adalah sebuah proses. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus serta syahwat kita, tetapi puasa itu adalah sebuah proses pembentukan karakter, sebuah proses peningkatan spiritual. Kalau kita rasakan dari awal Ramadan, maka spiritualitas kita meningkat, salat kita meningkat, kemudian baca Quran kita meningkat, ibadah kita meningkat, sedekah kita meningkat, seluruh aspek spiritualitas kita itu meningkat. Maka saat terjadi peningkatan tersebut, janganlah kita sia-siakan, janganlah kita abaikan. Manfaatkan peluang emas yang sangat istimewa ini, kita memperbanyak bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan ini adalah terjadi hanya 1 tahun 1 kali. Inilah peluang emas bagi kita ketika kita sudah berada di dalam bahtera perjalanan suci, perjalanan di bulan Ramadan ini, memperbanyak bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itulah para ulama menyebutkan bahwa puasa itu disebut dengan mi'rajul arwah. Mi'raj artinya naik arwah, ruh kita. Kemudian wal junnah, dan juga disebut sebagai junnah, sebagai perisai minal ma'asi, dari segala perbuatan maksiat.
Kenapa disebut mi'rajul arwah? Sebab ruh kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kita rela untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita. Maka ini adalah sebuah kedekatan yang luar biasa. Bahkan kita mampu untuk menjaga diri kita bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga menjaga batin kita, menjaga jiwa kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, baik di waktu siang lebih utama maupun di waktu malam saat kita tidak puasa di malam harinya. Karena itulah kalau kita perhatikan makna takwa itu adalah sebuah jaminan dari Allah. Kalau jaminan dari manusia itu jaminan yang semu, janji yang belum mungkin ditepati. Tapi ketika yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf taraji, la'allakum tattaqun, agar kalian. La'alla di sini adalah sebuah kepastian yang Allah janjikan kalau kita melaksanakan puasa, menjaga diri kita dari makan, minum, kemudian dari menyalurkan syahwat, serta kita mampu menjaga batin kita, jiwa kita, mempuasakan anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah janjikan la'allakum tattaqun. Bahkan di sini menggunakan kata kerjanya fi'il mudhari', yaitu present dan yang menunjukkan proses takwa berkesinambungan yang kita harapkan kalau kita berhasil dan kita sukses dalam puasa Ramadan ini, maka takwa itu bukan hanya ada di bulan Ramadan, tetapi takwa itu akan terus ada sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka secara reflektif ibadah puasa ini terbagi menjadi dua dimensi. Ada dimensi lahiriah, ada dimensi batiniyah. Yang dimaksudkan dengan puasa lahiriah itu tadi yaitu al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wasyahwat, menahan diri dari makan, minum dan syahwat. Dan itu sifatnya mampu kita lihat dengan mata kita. Makan kelihatan, minum kelihatan, menyalurkan syahwat kelihatan. Itu disebut dengan puasa lahiriah. Sedangkan dimensi yang kedua adalah puasa batin, yaitu puasa jiwa kita, puasa pikiran kita yang lebih mendalam, puasa hati kita, puasa pikiran kita, puasa jiwa kita, yaitu mempuasakan diri kita dari sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bersifat konkret. Maka itu seperti perbuatan-perbuatan tercela, yaitu berdusta, kemudian berghibah, kemudian ria, dengki dan lain sebagainya. Maka apabila kita satukan kedua dimensi ini dalam ibadah puasa kita, itu akan melahirkan sebuah jiwa yang sangat mulia, jiwa yang sangat tinggi, sehingga ruh tersebut menjadi mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut mi'rajul mu'min, mi'rajul arwah. Kemudian kalau kita pahami secara seksama dan kita merenungkan tujuan daripada ibadah puasa kita, maka dapat kita lahirkan beberapa makna dan keutamaan yang luar biasa. Apa sebetulnya tujuan ibadah puasa kita? Apa makna yang dapat kita ambil hikmahnya dari ibadah puasa kita? Maka paling tidak dapat kita pahami ada 4 aspek yang terpenting kalau kita ingin pahami apa keutamaan ibadah saum kita. Yang pertama adalah bahwa ibadah puasa meningkatkan ketakwaan. Dapat kita lihat peningkatan itu ada di masjid kita yang tadinya sepi, yang tadinya mungkin hanya 3 baris, salat subuhnya hanya mungkin 4 baris, jamaah ibu-ibunya mungkin tidak sebanyak ini, maka terjadi peningkatan. Bahkan mereka sudah berbondong-bondong untuk memenuhi masjid. Ya, sebelum datangnya waktu salat, bahkan sajadahnya saja sudah ada di masjid. Betul? Iya, orangnya belum kelihatan, tapi sajadahnya sudah ada di masjid. Itu saking rajinnya. Tapi jangan sampai nanti saking rajinnya sholat zuhur sebelum waktunya atau sholat subuh sebelum waktunya. Ini keliru. Maka peningkatan ketakwaan ini menunjukkan bahwa ada nilai-nilai takwa yang sudah terbenam dan dibangkitkan kembali dengan melalui ibadah puasa. Sehingga kalau kita sudah mencapai nilai ketakwaan, apa yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan satu rezeki yang tidak terduga. Kalau kita kerja dapat gaji, rezekinya terduga. Kalau kita dagang kemudian dapat hasilnya, rezekinya terduga. Tapi ini yang akan kita peroleh bagi orang yang bertakwa, rezeki yang tidak terduga. Tahu-taunya ada yang kasih
bonus umroh misalnya. Tahu-taunya ada yang kasih uang 1 miliar, alhamdulillah. Tahu-taunya naik jabatan. Itu kalau kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan, dan Allah akan berikan ampunan dari segala dosa yang telah kita kerjakan. Itu kalau kita mencapai derajat takwa, maka kita sudah melalui itu. Cuman kita tidak tahu hasilnya. Kalau kita pengen tahu hasilnya takwa itu ada atau tidak ada, jangan di bulan Ramadan ngelihatnya. Nanti kalau Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, berbekas nggak takwanya, ada nggak takwanya, disitulah ukurannya. Kalau saat ini di bulan Ramadan nggak aneh kalau orang rajin salat, betul? Orang rajin taraweh di bulan Ramadan nggak aneh. Orang rajin baca Quran di bulan Ramadan nggak aneh. Tapi nanti ketika sudah selesai Ramadan, dia tetap istiqamah, meningkat terus imannya, tandanya betul-betul stempel ketakwaan itu sudah melekat di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa istimewa. Setiap waktu yang kita lalui mengandung pengabulan doa. Kalau kita tidak gunakan waktu kita saat kita berpuasa dengan berdoa, maka tentunya kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Sehingga Rasulullah SAW memastikan siapa saja orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, salasu da'awatin la turad. Ada 3 macam doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Makanya kalau kita saat berbuka puasa, di situ juga ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Sebelum kita menyantap hidangan, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita dari tulu'il fajr sampai terbenamnya matahari adalah bentangan waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dakwatul imamil adil, doanya pemimpin yang adil. Suami pemimpin dalam rumah tangga, suami bersikap adil, doanya suami makbul. Kemudian Pak RT pemimpin pada warga, Pak RT-nya adil sama warganya, dia berdoa kepada Allah, doanya makbul. Pak RW demikian juga, apalagi pemimpin yang lebih tinggi, kalau dia adil maka doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Kadang-kadang saya memperhatikan orang yang teraniaya, yang seringkali dia doain siapa biasanya? Orang yang menzolimi. Kita doain biar mampus tuh orang, kita doain biar bangkrut tuh orang, kita doain biar hancur usahanya. Padahal itu adalah salah kaprah. Kita rugi menggunakan energi doa kita yang lagi makbul-makbulnya, tapi buat doain orang. Kenapa enggak kita doain diri kita sendiri? Betul? Kenapa enggak minta kepada Allah saat kita lagi makbul-makbulnya berdoa, ya Allah berikan saya anugerah jadi orang kaya yang dermawan, bisa berangkat haji setiap tahun, bisa berangkat umrah bersama keluarga. Kenapa enggak berdoa seperti itu? Inilah manfaatkan waktu saat kita berpuasa, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Yang ketiga, bahwa puasa itu adalah junnah. Junnah itu diambil dari akar kata dasar yang sama dengan jannah dan jinnah. Junnah artinya perisai, jannah artinya surga, jinnah artinya jin. Dan ketiga hal ini semuanya tidak nampak. Jadi kalau junnah itu seperti armor yang tidak terlihat, dia mampu menjaga, melindungi orang yang berpuasa dari perbuatan dosa dan maksiat. Coba pada saat kita di siang hari bolong, kemudian melihat makanan, apakah kita berani untuk memakannya? Tidak. Karena kita sedang puasa. Melihat minuman yang segar-segarnya, kita tidak berani untuk meminumnya, kita sedang puasa. Kemudian melihat istri kita, kita tidak berani untuk berhubungan karena kita sedang puasa. Tapi pada saat kita di luar melihat pemandangan aurat yang begitu indah, apakah kita pandang terus atau kita tundukkan mata kita? Tundukkan. Kenapa kita tundukkan mata kita? Karena kita puasa bukan hanya sekedar makan dan minum, kita mempuasakan hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Maka itulah Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya mengatakan, "Idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal." Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, fala yarfus, janganlah kamu berkata kotor, berkata cabul. Wala yaskhab, dan jangan suka berteriak. Berteriak tandanya emosional.
sama keluarga, sama istri, sama anak. Kadang-kadang ujiannya tidak di mana-mana, di dalam rumah. Bahkan kadang-kadang saat mau berbuka puasa timbul emosional. Maka tahan, jangan kita emosional. Wala yajhal, dan jangan bersikap bodoh. Karena itulah kata Nabi, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada di antara kamu yang dicaci, dihina, diajak berkelahi, maka ucapkanlah inni shaim, saya sedang puasa. Yang terakhir, bahwa ibadah puasa itu dapat mengampuni dosa-dosa kita dan dapat menjadi syafaat nanti pada hari kiamat, di mana puasa dan Al-Quran bisa menjadi saksi nanti bagi kita. Orang yang berpuasa maka yaqulus siyam, puasa itu akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar. Aku telah mencegah hambamu ya Rabb dari makan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wa yaqulul Qur'an, demikian juga Al-Qur'an akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhun nauma bil lail, aku cegah dia untuk tidur di malam hari. Tidurnya itu membuat dia lalai, tapi dengan dia bangun di malam hari, kemudian dia berjaga membaca Al-Quran sepanjang malam, maka itu dicintai Allah. Dan Al-Quran minta izin kepada Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Fasyafi'ni fihi, maka Allah izinkan memberikan syafaat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang penting kita pahami selagi kita di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Jadikan ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan perubahan menuju derajat takwa yang hakiki, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita pertahankan iman kita sampai akhir Ramadan dan terus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir 3 rakaat. Istawu sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Stop.